Gerakan penyelamatan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh Yasmin. Dengan cara yang berbeda, seorang praktisi herbal di Pulau Dewata melakukan aksi pemilahan sampah rumah tangga dan mengolah sampah organik menjadi ekoenzim. Ialah Yuliani Jayanegara, praktisi herbal yang kini sedang giat menggeluti ekoenzim karena manfaatnya yang mampu menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. Berawal dari keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat sampah yang semakin menggunung di TPA, Yuliani berinisiatif untuk mulai memilah sampah berbasis sumber, mulai dari sampah rumah tangga dengan memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim. Kalau nggak punya stiker gini bisa pakai. Ekoenzim ini sesuatu yang hebat menurut saya, karena ekoenzim ini sebetulnya dibuat dari bahan-bahan organik seperti kulit buah, sayur, sisa-sisa dapur ibu yang belum dimasak, jadi masih segar. Sebetulnya cara pembuatannya tidak susah, sangat mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Manfaatnya dari untuk kepentingan rumah tangga, untuk pengobatan, untuk kosmetik, untuk pemurnian udara, untuk desinfektan saat COVID ini. Dan kalau bisa bikin sendiri itu akan lebih murah dan bisa kita laksanakan dengan mudah, cepat, dan bermanfaat. Bersama komunitas ekoenzim Nusantara, Yuliani aktif membagikan ilmu mengolah sampah organik menjadi ekoenzim kepada ibu rumah tangga dan lansia di sekitar rumah hingga seluruh Bali. Meski menggunakan sampah organik, Yuliani cermat memilih sisa makanan atau buah yang akan difermentasi. Berbekal ilmu herbal yang ia miliki, ia juga meracik bahan-bahan dasar ekoenzim agar kandungannya dapat memberikan manfaat lebih bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sayur, buah, jenis apapun, daun-daun herbal yang jenis apapun, tapi dengan syarat satu, tidak mengandung lemak, tidak kering seperti kulit kacang, kulit salak, itu tidak bisa, ya, karena sangat sulit untuk fermentasi dan merusak ekoenzim itu sendiri. Jadi biar nggak rugi bikin, kita harus cari bahan yang segar. Untuk ekoenzim tidak boleh bahan makanan yang sudah dimasak, harus segar. Jadi kalau kita toh punya sampah yang sudah dimasak, yang busuk, kita bisa buat untuk pupuk lain dengan komposter. Beda dengan ekoenzim, dia lebih eksklusif, lebih bersih. Itu jadi kita harus cari bahan baku yang betul-betul bermanfaat. Ekoenzim pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand melalui sebuah penelitian panjang selama 30 tahun. Ketua Ekoenzim Nusantara bahkan menyebutkan, ekoenzim mampu menjadi salah satu solusi terhadap penanganan sampah hingga mengatasi pencemaran lingkungan, baik air, udara, dan tanah. Jadi perlu diketahui, ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? Karena tujuan utama kita itu untuk pemulihan ekosistem, ya, untuk memperbaiki keadaan bumi yang lagi sakit. Nah, kalau kita mendukung jual beli, berarti kita ikut mendidik orang untuk merusak bumi ini. Itu tujuannya untuk mengedukasi orang agar semua orang bisa membuat secara mandiri dari rumah. Dalam implementasinya, Yuliani juga bekerja sama dengan Bank Ekoenzim Bali untuk mensuplai kebutuhan ekoenzim guna memperbaiki dan mengurangi pencemaran bumi. Bank Ekoenzim kini aktif melakukan penyemprotan secara berkala, bekerja sama dengan instansi pemerintah, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Semua ini sudah kita edukasi ke masyarakat bahwasannya di Denpasar itu di seluruh kecamatan di Denpasar kita sudah ada bank ekoenzim nih. Nah, seperti tadi dijelaskan bank ekoenzim ya. Tetapi bank ekoenzim itu bukan berarti kita menabung uang. Justru kita itu sebagai relawan menabung ekoenzim. Apabila ada relawan yang memiliki ekoenzim lebih itu kita tampung di bank dan nanti itu kita distribusikan ke masyarakat yang memerlukan dan juga apabila ada tanggap darurat.
Membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah rumah tangga dan memanfaatkannya menjadi ekoenzim masih menjadi tantangan terbesar bagi Yuliani dan komunitas ekoenzim Nusantara. Namun dengan semangat dan kerja yang tulus, tanpa pamrih demi alam lingkungan, ia yakin dan percaya bahwa alam akan selalu memberikan jalan.